Dengar-dengar event Muktamar 2027 nantinya Sumatera Utara akan menjadi tuan rumah begitu ya. Dan kemudian UMSU sebagai penyelenggara. Boleh jelaskan nggak Pak? Kira-kira sejauh ini hal apa yang telah dilakukan dan nantinya dampak apa yang akan dirasakan oleh masyarakat lokal? Sejauh apa dampaknya? Ya, terima kasih Mbak Kris. Pertama cerita tentang Muktamar Muhammadiyah, kita tahu ini adalah merupakan perhelatan daripada Perserikatan Muhammadiyah, dan Mbak Kris tahu bahwasanya setiap muktamar itu biasanya dihadiri lebih kurang 2 juta, baik itu penggembira dan juga peserta. Nah, terkait dengan Sumatera Utara ditunjuk sebagai tuan rumah, ini tentu tidak terlepas daripada survei daripada pimpinan pusat Muhammadiyah. Maka untuk itu sebetulnya yang meminta untuk muktamar ini adalah Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, tetapi telah disurvei ternyata tidak memenuhi syarat, terutama dari segi fasilitas. Maka untuk itu pimpinan pusat Muhammadiyah memberikan kepercayaan kepada Sumatera Utara. Nah, kelazimannya begitu diterima oleh Sumatera Utara pimpinan wilayah, maka pelaksanaan muktamar itu dilaksanakan di perguruan tinggi di mana ditempatkan. Maka untuk itu karena UMSU adalah berada di wilayah Sumatera Utara, maka tentu sebagai penyelenggara, pimpinan pusat Muhammadiyah memberikan amanah kepada Sumatera Utara dan UMSU sebagai penyelenggara. Kebetulan saja Mbak Kris, saya sebagai rektor ditunjuk sebagai panitia, ketua panitia penyelenggara. Artinya nanti menerima dan mempersiapkan infrastruktur. Nah, terkait dengan apa yang dilakukan, kita tahu untuk menampung kegiatan muktamar tentu ada persidangan. Biasanya ada sebuah monumental yang terbangun setelah muktamar. Di setiap ada event, pasti ada terbangun infrastruktur, terutama ada yang disebut dengan dom, ada yang disebut dengan auditorium, dan sebagainya. Itu sudah dari muktamar sejak dari Malang. Nah, untuk UMSU juga mengaca daripada Muktamar Solo tahun 2022, kita tentu mempersiapkan, kalau di Solo itu ada membuat namanya dom. Domnya itu kapasitas untuk peserta lebih kurang 6.000. Maka UMSU untuk itu apa yang kita lakukan? Kita sekarang ini tentu berusaha, kalau kita melihat aula kita yang tidak cukup untuk menampung itu, harus kita memikirkan. Maka kebetulan kita mempunyai fasilitas yang lain, kita punya lahan, akhirnya kita atas izin pimpinan pusat untuk membangun auditorium bersama sport hall. Inilah yang digunakan nanti untuk fasilitas muktamar, baik itu Muhammadiyah dan Aisyah. Karena muktamar ini namanya Muktamar Muhammadiyah ke-49 Muhammadiyah dan Aisyah secara bersamaan. Nah, untuk itu dalam rangka menyiapkan struktur itu, kita tentu memperkenalkan secara baik. Maka sekarang ini kita sedang berusaha mulai dari arahan pimpinan pusat untuk membangun auditorium. Alhamdulillah sudah dimulai groundbreaking Mbak Kris pada bulan Desember tahun 2024 yang lalu, dan sekarang sedang berjalan. Itu lokasinya terletak di daerah Kabupaten Deli Serdang, di Kecamatan Sintis, dulu namanya Sampali, dan sekarang ini sedang dibangun 2 gedung. 2 gedung yaitu auditorium berkemajuan dan sport hall Walida. Nah, kaitannya nanti kalau muktamar ini dampak kepada ekonomi, saya rasa luar biasa Mbak Kris. Saya sudah melakukan audiensi dengan Gubernur Sumatera Utara, kepala-kepala daerah dan beberapa kabupaten penyangga. Itu nanti kalau terkait dengan kehadiran 2.000 peserta, 2 juta peserta, itu akan membangkitkan UMKM para masyarakat. Maka lokasi lahan kita ini lebih kurang 24 hektar. Nanti di situ selain tempat muktamar juga tempat expo, termasuk juga pengembangan UMKM. Saya tidak membayangkan bagaimana nanti para peserta yang akan datang, penggembira yang akan mencari nanti bagaimana kuliner-kuliner Sumatera Utara, dan masuk juga mereka nanti menikmati wisata-wisata Sumatera Utara dengan terkenal dengan Danau Toba dan sebagainya. Itu tentu akan memberikan dampak positif ekonomi kepada Sumatera Utara. Itu jelas. Itu yang paling penting, Pak. Yang paling utama. Yang saya sekarang ini sudah banyak UMKM yang ingin berpartisipasi untuk kegiatan ini. Apalagi perusahaan-perusahaan besar. Demikian, Mbak Kris. Oh, luar biasa sekali. Dampaknya bukan cuma terkait ya
dengan sebuah penyelenggaraan acara, balik lagi dampaknya bukan cuma bagi penyelenggara itu sendiri, tapi juga sekelilingnya, society-nya. Oke Pak, lalu menurut Bapak sendiri, selaku pendidik yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia pendidikan gitu ya, bagaimana Bapak melihat anak muda sekarang ini, khususnya Gen Z dan mungkin sebentar lagi Gen Alpha gitu ya, mengenal risiko dari finansial dan bagaimana sebenarnya untuk di Kota Medan sendiri ataupun mungkin di Pulau Sumatera ini, bagaimana kondisi literasi finansial dari mahasiswa-mahasiswanya? Oh, saya rasa kalau cerita Gen Z, mereka ini kan sangat luar biasa, apalagi teknologi informasi begitu cepat. Cuma saja kita ingin menginginkan bagaimana dengan literasi teknologi yang begitu cepat, juga itu berdampak kepada bagaimana pengelolaan finansial mereka kan. Tentu yang paling penting adalah bagaimana mereka memanage. Kita tahu nanti anak-anak ini kan tentu mereka akan berada tidak lagi di lingkungan keluarga. Mereka berada di lingkungan yang tersendiri. Nah ini tentu kita tahu dengan pembekalan dan dimiliki oleh mereka, kalau mereka tidak mampu untuk memanage literasi ekonomi mereka tentu akan tidak mendapatkan tujuan yang baik. Maka untuk itu saya rasa adalah bagaimana perencanaan yang baik mereka. Ini bukan perkara uang yang banyak, tapi bagaimana mereka mengatur untuk kepentingan-kepentingan yang tentu bagaimana mengukur jangka panjang. Kalau mereka kuliah selama 4 tahun dengan budget yang diberikan oleh orang tuanya umpamanya, sekian, tapi mereka bisa sisihkan. Maka untuk itu saya rasa ini harus mampu mereka untuk melakukan terutama pengekangan terhadap pola konsumtif. Bagaimana mereka bisa menciptakan dengan uang yang mereka miliki, tapi bisa mendapat tujuan dengan tidak melakukan pola-pola konsumtif. Sekarang ini kita tahu para mahasiswa kita ini kan dengan memanfaatkan literasi itu, maka bagaimana literasi teknologi itu dimanfaatkan untuk kepentingan untuk memberikan dampak positif kepada mereka. Saya rasa ini yang paling penting diketahui. Tapi kita menyadari bahwasanya karena ini mereka pertama memulai pengelolaan keuangan secara pribadi. Karena mereka berada di lingkungan di luar lingkungan keluarga. Baik Pak, lalu sejauh mana UNSU sudah berkontribusi dengan melakukan program-program terkait literasi finansial Pak? Oh, saya rasa ini sudah bagi kita tidak ada dunia kampus ini tanpa itu Mbak Kris. Dengan berbagai cara. Baik dari segi pelatihan-pelatihan yang kita lakukan, baik melibatkan mereka dari program-program yang berkaitan dengan bagaimana memanage atau mengatur keuangan pribadi secara baik, itu kita lakukan melalui beberapa tenan-tenan kita yang ada di sini. Maka termasuk juga kita membuka kesempatan kepada mereka untuk bisa mengundang terutama para pakar-pakar ekonomi dalam rangka mengatur keuangan secara baik. Nah sekarang kita tidak berpikir apakah uang yang lebih banyak bisa bermanfaat, tapi yang penting bagi kita uangnya sedikit tapi bisa bermanfaat untuk masa depan mereka yang tujuan mereka bisa tercapai. Itu yang kita. Luar biasa, jadi kuncinya uangnya sedikit tapi bermanfaat. Bermanfaat. Oke baik Pak, pertanyaan terakhir. Bagaimana rencana ke depannya dari UMSU? Apa harapan dari Bapak sendiri ataupun mungkin dari segi pendidikan, peningkatan edukasi masyarakat, ataupun juga untuk pemerintah, Pak? Dan mungkin kalau misalnya ada roadmap atau ada target ke depannya, boleh dijelaskan, Pak? Ya, saya rasa kita punya roadmap, Mbak Kris. Roadmap kita itu dari 2033, itu adalah peta jalan kita. Nah, kita tentu kalau target kita itu bagaimana kita masuk di dalam kampus yang sudah bertaraf dunia. Itu adalah mimpi kita. Nah, untuk itu juga tentu tahun berapa itu, Pak? Tahun 2033. Tahun 2033. Jadi kita setiap renstra kita itu kita evaluasi. Sekarang kita berada pada 2023-2028. Jadi 2028 ini termasuk salah satu target kita itu 2027 ini kan. Muktamar ini itu termasuk dalam renstra kita. Jadi, nah kalau 2033 kita bagaimana menuju kampus dunia. Nah untuk itu tentu kita tidak sebagai perguruan tinggi tidak akan bisa bekerja sendiri. Kita tahu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang sifatnya untuk mendorong bagaimana percepatan
di bidang pendidikan dan sebagainya. Bagaimana juga kita bisa menciptakan SDM yang berkualitas, tentu ini adalah harapan-harapan kita. Nah, kami sebagai katakanlah Muhammadiyah yang menyiapkan proses-proses pendidikan ini, tentu berharap bagaimana peran pemerintah dalam rangka terutama di bidang kita tahu peningkatan SDM tentu memerlukan pendidikan. Terutama bagaimana menyekolahkan para dosen kita yang mungkin S2 menjadi S3, dan tentu tidak saja di dalam negeri, tapi juga luar negeri. Nah, yang paling penting adalah bagaimana juga tentu yang harapan kita adalah bagaimana hasil daripada, karena perguruan tinggi itu sekarang ini kan yang sering dibicarakan apa produk yang bisa dikeluarkan dari perguruan tinggi. Di perguruan tinggi itu kan punya, ada riset, dan riset itu dilakukan penelitian melalui riset, yang riset itu bagaimana riset itu hanya tinggal di atas meja, disimpan di dalam lemari sebenarnya. Tapi riset itu merupakan wujud. Nah, maka sekarang kan ada yang disebut-sebut pola hilirisasi. Nah, kalau ini pemerintah mau bersinergi dengan perguruan tinggi, saya rasa cukup banyak bisa lakukan. Kami secara sederhana saja, produk-produk dari para mahasiswa kita ini melalui program namanya PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa Ilmiah tingkat nasional, mulai dikompetisikan tingkat perguruan tinggi sampai ke tingkat nasional, itu cukup banyak produk-produk yang luar biasa yang bisa dilakukan hilirisasi. Tapi karena tidak adanya sinergi di antara pemerintah, akhirnya itu hanya tinggal sekedar sayembara-sayembara begitu saja. Jadi ini sudah sering kami katakan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara umpamanya bagaimana mendorong ada hasil temuan-temuan di perguruan tinggi yang bisa diangkat untuk hilirisasi. Nah, termasuk juga mungkin tentu yang paling penting adalah bagaimana regulasi pendidikan ini jangan menyulitkan perguruan tinggi swasta. Itu yang kita harapkan. Dan kita tahu sekarang ini kan di Sumatera Utara ini ada 214 perguruan tinggi swasta. Karena APK itu kan sekarang secara nasional hanya 32%. Dan sekarang yang paling dirasakan oleh perguruan tinggi swasta, Mbak Grace, adalah minim para Gen Z untuk masuk ke perguruan tinggi itu tidak seperti yang kita harapkan. Ya, jadi kalau kita bandingkan lulusan dari sekolah menengah di Sumatera Utara ini, baik itu menengah atas dan juga madrasah aliyah, itu 70.000. Mereka yang mau yang masuk perguruan tinggi itu mungkin sekitar 32%. Coba mau bagikan berapa itu 30% dari 70.000. Dan yang sisa itu kemana? Karena mereka pertama faktor banyak. Faktor ekonomi, yang kedua juga mungkin faktor minat, yang kedua apa? Nah, ini yang paling apa? Inilah yang diperlukan oleh perguruan tinggi swasta. Maka kalau swasta ini kan sumbernya kan dari mahasiswa. Kalau mahasiswa tidak ada, ya bagaimana pertumbuhan mereka? Nah, maka untuk itulah paling penting bagi kita adalah bagaimana membangun rekognisi agar para gaji-gaji kita itu memilih perguruan tinggi yang tentu sesuai dengan harapan mereka. Padahal mau bonus demografi ya. Ya, itu kita mudah-mudahan bonus demografi itu walaupun waktunya tidak terlalu lama kan, dengan kebijakan pemerintah yang begitu cepat, mudah-mudahan bisa. Ini yang untuk 32%, Mbak Kris. Angka partisipasi kasar lulusan yang masuk SMA, SMK, aliyah yang masuk ke perguruan tinggi secara nasional. Secara nasional, itu loh banyak. Sebenarnya apa yang mendasari sebenarnya penyebab banyaknya masyarakat, tadi 32% itu angka yang cukup sedikit ya Pak? Ya, kalau itu angka itu sebetulnya dari dulu, setahu saya sejak saya bergelut di pendidikan, itu kenaikannya nggak signifikan. Dulu saya pernah mengalami 29 kan, sekarang ada 32. Padahal pertumbuhan penduduk makin banyak. Ya, makin banyak. Ya, karena faktornya tadi, karena para orang-orang tua kan berpikir praktis. Daripada menyalahkan anaknya dengan modal sekian, baru saya kasih modal kepada anaknya. Silakan, berapa? Itu aja berpikir sempit. Nah, ada lagi mungkin faktor-faktor lain yang cukup banyak kan, itu memerlukan penelitian. Tapi yang jelas itu kenyataan. Karena itu adalah hasil daripada sensus daripada bahwasanya rata-rata yang melakukan anak-anak yang masuk perguruan tinggi itu seperti lulusan tadi itu hanya 30%. Itu di Sumatera atau nasional, Pak? Nasional 30%.
Itu data real tuh. Luar biasa sekali. Pak, terima kasih Pak atas insight-insight-nya menarik sekali. Sehat dan sukses selalu Pak. Sama-sama Mbak Kris. Pemirsa, demikian wawancara saya bersama Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Profesor Agus Sani. CNBC Indonesia Beyond Business.